Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Hendra Siswanto. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bikin merinding, penuh dengan kejutan, dan tentunya syarat akan pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah dalam posisi yang nyaman ya. Cerita ini akan lebih nikmat disimak sambil santai atau bahkan sambil tiduran. Jangan lupa, siapkan segelas teh atau kopi hangat dan pastikan kalian sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yuk, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Rafa adalah seorang pria berusia 45 tahun, tampak selalu tenang dan penuh percaya diri. Sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, ia memegang kekuasaan yang luar biasa di dunia energi Indonesia. Semua orang mengenalnya sebagai pemimpin yang sukses, mampu membawa perusahaannya meraih puncak kejayaan. Namun, di balik penampilannya yang rapi dan profesional, ada sisi lain dari Rafa yang tak pernah terlihat oleh publik. Rafa lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak muda, ia memiliki ambisi besar untuk sukses dan meninggalkan kehidupan miskin yang dulu ia jalani. Setelah berkuliah di jurusan Teknik Industri di salah satu universitas terkemuka, ia memulai karirnya dari bawah di dunia bisnis. Kecerdasannya yang luar biasa ditambah dengan kemampuan bergaul dengan orang-orang berpengaruh, membantunya cepat naik pangkat hingga akhirnya menjadi Direktur Utama di PT Pertamina Patraniaga, anak perusahaan BUMN besar yang bergerak di bidang distribusi energi. Di atas panggung, Rafa adalah sosok yang dihormati dan diidolakan. Namun, ada rahasia gelap yang ia simpan rapat-rapat, tindakan korupsi yang telah ia lakukan bersama beberapa pihak dalam lingkaran elit bisnis. Sebagai Direktur Utama, ia tahu betul bagaimana cara memanipulasi angka, mengatur aliran dana, dan menyalahgunakan kekuasaannya demi keuntungan pribadi. Kehidupan Rafa di luar pekerjaan tampak sempurna. Ia memiliki keluarga yang bahagia, rumah mewah di kawasan elit, serta berbagai mobil dan properti yang mencerminkan status sosialnya. Ia sering diundang dalam acara-acara besar, berpose di depan kamera, dan berbicara tentang pentingnya keberlanjutan dan etika bisnis. Namun, di balik gemerlap itu, Rafa terperangkap dalam dunia korupsi yang menggiurkan. Ia mulai menjalin hubungan dengan pihak-pihak tertentu di dalam dan luar perusahaan, mengatur pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadi. Triliunan rupiah mengalir ke kantongnya melalui praktik markup, suap, dan manipulasi anggaran. Meskipun ia merasa bahwa tindakannya tidak akan pernah terungkap, di dalam hatinya ada rasa takut yang menggerogoti. Rafa sadar, suatu saat, jika semua itu terungkap, kehidupannya akan hancur. Indonesia, meskipun memiliki potensi alam yang luar biasa, masih dilanda berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Banyak sektor publik dan perusahaan negara yang masih rentan terhadap praktik korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, terus mengawasi dan menyelidiki perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Pertamina Patraniaga. Di tengah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang semakin gencar, nama Rafa mulai muncul dalam berbagai laporan dan penyelidikan internal. Namun, ia masih merasa aman, percaya bahwa kekuasaannya dan jaringan yang ia bangun akan mampu menutup rapat semua kemungkinan terungkapnya kebusukan yang ia sembunyikan. Namun, ada satu hal yang tidak Rafa duga. Ketika semua ini mulai terungkap, ia akan mendapati bahwa hukuman yang lebih besar, lebih menakutkan, sedang menunggunya. Titik pemicu cerita dimulai ketika KPK berhasil mendapatkan bukti kuat mengenai dugaan korupsi besar di PT Pertamina Patraniaga. Setelah penyelidikan panjang, mereka berhasil membongkar aliran dana yang mencurigakan yang mengarah langsung pada Rafa. Berbagai transaksi gelap
yang melibatkan beberapa pejabat perusahaan dan pihak ketiga mulai terungkap ke publik. Wajah Rafa yang selama ini tampak cemerlang kini mulai disorot oleh media. Rafa mengetahui bahwa langkah KPK semakin dekat. Ia berusaha menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan proses hukum ini. Namun, perlawanan Rafa semakin terbatas. Beberapa orang dalam jaringan bisnisnya yang dulu setia mulai menjauh, takut terjerat masalah hukum. Pada suatu pagi yang gelap, rumah mewah Rafa didatangi oleh beberapa agen KPK. Mereka datang dengan surat penangkapan resmi. Rafa, yang awalnya percaya diri dan merasa aman, kini dilanda rasa panik yang luar biasa. Ia ditahan dan dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa. Semua yang ia miliki, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial, seketika runtuh. Selama proses pemeriksaan, Rafa mulai menyadari bahwa ia tidak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Ketika ia melihat wajah istrinya yang penuh kepedihan dan ketakutan, ia merasa bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Meskipun begitu, Rafa masih belum sepenuhnya mengerti bahwa hukum Allah lebih besar dari segala bentuk hukum dunia. Setelah penangkapan Rafa, proses penyidikan dimulai dengan intens. KPK yang memiliki bukti kuat mulai memanggil saksi-saksi, menggeledah aset-aset perusahaan, dan menganalisis aliran dana yang mengarah ke beberapa rekening luar negeri. Rafa, yang selama ini selalu merasa di atas angin, kini merasa terpojok. Dalam beberapa minggu pertama, Rafa masih mencoba menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi penyidikan. Ia menghubungi beberapa pengacara terbaik dan bahkan mencoba mendekati beberapa anggota DPR yang masih ia anggap sebagai sekutunya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa membantunya lagi. Di balik jeruji penjara, ia mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Mimpi buruk datang silih berganti. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas, menyadari bahwa masa depan keluarganya akan hancur. Rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun, ia tetap berusaha berpura-pura tegar di hadapan orang-orang sekitar, terutama di hadapan para pengacaranya. Namun, sebuah kejadian yang tidak bisa diprediksi mulai terjadi. Pada suatu malam yang mencekam, saat Rafa terbaring di sel penjara, ia tiba-tiba merasa tubuhnya berubah. Suatu rasa aneh merambat dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya. Ia merasa kakinya semakin pendek, tubuhnya semakin kecil, dan kulitnya mulai ditumbuhi bulu kasar. Rafa yang terkejut mencoba berteriak, namun suara yang keluar bukanlah suara manusia. Ia merasa dirinya semakin kehilangan kontrol atas tubuhnya, dan dalam hitungan detik, tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi seekor celeng hutan. Rafa, yang kini tak lagi memiliki tubuh manusia, mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya yang baru tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Rafa yang dulu berkuasa kini terperangkap dalam tubuh binatang, merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kini bisa merasakan bagaimana dunia yang dulu ia kendalikan berputar tanpa memperhatikan dirinya. Dalam keadaan terbaring di tanah dingin sel penjara, Rafa menyadari bahwa ini adalah hukuman dari Allah. Ia tidak bisa lagi mengubah apa yang telah terjadi. Semua kesombongan dan kebohongan yang ia jalani sepanjang hidupnya kini terbalas dengan cara yang sangat menyakitkan. Namun, ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang harus ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Dengan keadaan barunya, Rafa merasa seperti terbuang dari dunia manusia. Ketika ia dibawa keluar penjara untuk sebuah pemeriksaan lebih lanjut, tubuhnya yang kini berbentuk celeng hutan justru menjadi bahan pembicaraan di antara petugas penjara. Para petugas hanya bisa terperangah melihat kejadian aneh yang menimpa Rafa. Di dalam dirinya yang baru, Rafa mulai merasakan penyesalan mendalam. Ia teringat akan semua orang yang telah ia rugikan, termasuk keluarga dan rekan-rekannya yang kini merasa terkhianati. Semua uang yang ia ambil
dengan cara yang tidak sah. Semua keputusan yang ia buat untuk kepentingan pribadi, semua itu kini terasa hampa. Apakah penyesalan ini masih ada artinya? Apakah ada jalan untuk kembali ke jalan yang benar? Namun, sebagai seekor celeng, ia hanya bisa berusaha memahami pelajaran hidup yang teramat pahit ini. Ia tak bisa berbicara atau mengungkapkan perasaannya secara langsung, hanya bisa merasakan sendiri beban yang harus ia tanggung. Rafa yang kini dalam bentuk celeng hutan mulai merasakan kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia menghabiskan hari-hari di hutan dengan mengikuti naluri binatang yang baru saja ia alami. Dunia yang dulu ia anggap hanya sebagai arena untuk mengejar kekuasaan dan uang, kini menjadi tempat yang penuh dengan keterbatasan. Ia merasakan betapa rapuhnya hidup, betapa kecilnya ia dalam skala alam semesta yang luas. Pada malam-malam tertentu, ia mengingat kembali hari-hari indah bersama keluarganya. Rasa rindu kepada anak dan istrinya mengalir begitu dalam. Ia ingin sekali bisa meminta maaf, mengungkapkan penyesalan, namun kini ia hanya bisa menyaksikan dunia dari kejauhan. Dalam hati, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar ada jalan untuknya bisa kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, di luar sana, penyidikan terhadap kasus korupsi Rafa terus berlanjut. Rafa, meskipun kini tak lagi memiliki tubuh manusia, tetap menjadi subjek dalam penyelidikan tersebut. KPK terus menggali informasi lebih dalam tentang praktek-praktek kotor yang terjadi di PT Pertamina Patraniaga dan siapa saja yang terlibat dalamnya. Rafa, meskipun dalam bentuk binatang, merasa bahwa ada satu hal yang harus ia lakukan untuk menebus dosanya, membiarkan kebenaran terungkap sepenuhnya. Ia mulai mencoba memberi petunjuk kepada para penyelidik, meski dengan cara yang sangat sulit. Rafa ingin mereka menemukan bukti yang lebih banyak dan mengungkap semua orang yang telah merusak sistem. Namun, perjuangannya untuk membantu membuka tabir kebenaran itu justru membuatnya semakin merasa terasingkan, semakin merasa tidak berdaya. Tapi, ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah bisa melupakan konsekuensi dari tindakannya yang merugikan banyak orang, terutama negara. Rafa, dalam wujud celeng hutan, mulai merasa bahwa hidupnya kini berada di luar kendali. Ia yang dulu adalah seorang penguasa perusahaan besar, kini hanya bisa merasakan kehidupan dengan cara yang sangat sederhana dan bahkan primitif. Meskipun naluri hewan mulai menguasainya, di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia masih memiliki kesadaran sebagai manusia, kesadaran yang membawa penyesalan dan rasa bersalah. Pada suatu pagi, saat Rafa mencari makanan di hutan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tengah berjalan sendirian. Lelaki itu melihat Rafa dengan tatapan penuh perhatian, seolah tahu ada yang tidak biasa pada binatang tersebut. Dalam beberapa detik, pria itu berhenti dan mengusap kepala Rafa, mengucapkan sebuah doa dan berpesan, "Jangan lupa, meskipun tubuhmu telah berubah, hati dan amal perbuatanmu tetap akan dihitung. Allah Maha Adil." Rafa tidak tahu apakah lelaki itu tahu siapa dirinya, tetapi kata-kata itu menyentuh jiwanya. Untuk pertama kalinya, Rafa merasa ada secercah harapan bahwa meskipun ia telah terjatuh jauh, ada jalan untuk kembali menuju kebaikan. Namun, ia juga sadar jika ingin kembali kepada Allah, ia harus benar-benar merubah cara pandangnya dan tindakannya, bukan hanya menyesali apa yang telah ia lakukan. Sementara itu, di luar sana, penyidikan terhadap Rafa dan jaringan korupsinya semakin dekat dengan titik terang. KPK mulai mendapatkan bukti lebih lanjut yang menunjukkan bagaimana triliunan rupiah uang negara telah digelapkan. Rafa yang kini berada dalam tubuh celeng bahkan mulai menyadari bahwa keadilan akan segera datang, tetapi ia tidak tahu bagaimana ia dapat berperan dalam proses ini. Namun, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Rafa menyadari bahwa ia tak bisa lagi mengandalkan kekuatan dan kekuasaan duniawi yang dulu ia miliki. Ia teringat pada semua korban dari tindakannya.
rakyat yang menderita, para karyawan yang dirugikan, dan negara yang dirampok dari kekayaannya. Kini, dalam tubuh Celeng, ia merasa tak berdaya, tetapi juga menyadari bahwa tindakan pertobatan sejati tidak hanya terbatas pada penyesalan, tetapi juga pada upaya memperbaiki keadaan. Rava mulai memutuskan untuk berjuang dengan cara yang mungkin tak terduga. Sebagai seekor celeng, ia mulai mencari cara untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada KPK, mungkin melalui keberadaannya yang tak terduga. Ia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar menyesali tindakannya. Rava, dalam wujud celeng, mencoba untuk mendekati orang-orang yang masih terlibat dalam jaringan korupsi tersebut. Ia secara diam-diam berusaha menemukan bukti-bukti baru yang bisa membantu KPK mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam tindakannya. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan beberapa individu yang terlibat dalam aliran uang gelap tersebut, yang bahkan tanpa sadar memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Rava. Suatu hari, saat ia berlari di hutan, ia melihat sebuah dokumen yang tertinggal di dekat sungai. Dokumen yang seharusnya tak pernah ditemukan oleh siapapun. Dalam keadaan panik, ia menggunakan tubuh barunya untuk membawa dokumen itu ke lokasi yang lebih aman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi satu hal yang jelas baginya, ia ingin kebenaran terungkap, meski harus melalui jalan yang tidak mudah. Rava berjuang dengan segala kemampuan tubuh barunya untuk membantu KPK menemukan lebih banyak bukti. Ia merasa, meskipun dalam tubuh hewan, ia masih memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki semuanya. Rasa penyesalan yang menghantui hidupnya kini berubah menjadi tekad untuk melihat keadilan ditegakkan. Selama berhari-hari, Rava berusaha menyampaikan informasi kepada KPK, meskipun dengan cara yang sulit dan tidak terduga. Ia mulai menunjukkan keberadaannya pada orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam kasus korupsi, membuat mereka sadar bahwa kejahatan mereka akan segera terungkap. Di luar sana, KPK semakin dekat dengan fakta-fakta baru yang akan membawa keadilan. Pada titik ini, Rava merasa seolah ada perubahan besar yang terjadi dalam hidupnya. Meski tubuhnya tidak dapat lagi berbicara atau bertindak seperti dulu, ia merasa bahwa melalui pengorbanan ini ada sedikit peluang untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Perjuangannya kini bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melihat kebenaran dan keadilan terungkap, serta mengembalikan sedikit keseimbangan bagi negara yang telah lama dirugikan. Akhirnya, KPK berhasil mengungkap seluruh jaringan korupsi yang melibatkan Rava dan rekan-rekannya. Mereka menemukan bukti yang lebih banyak dari yang mereka harapkan berkat bantuan tak terduga yang diberikan oleh Rava dalam bentuk celeng hutan. Para pelaku utama akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Rava yang masih dalam tubuh celeng menyaksikan semua itu dari kejauhan. Meskipun ia tak bisa merasakan kebanggaan atau kemenangan seperti manusia pada umumnya, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang lebih penting daripada apapun yang pernah ia capai sebelumnya, membantu mengungkapkan kebenaran. Di tengah penyelidikan yang telah usai, Rava yang kini tak lagi memiliki tempat di dunia manusia, mulai merasakan ketenangan yang berbeda. Ia merasa bahwa azab yang ditimpakan kepadanya adalah bentuk pengajaran dan pengampunan dari Allah. Meskipun ia tak bisa kembali menjadi manusia, ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini sebagai bagian dari pertobatan sejatinya. Pada suatu malam yang sunyi, Rava dalam tubuh celeng hutan merasa bahwa azabnya telah mencapai titik akhir. Ia menerima bahwa ini adalah jalan hidup yang harus ia jalani, bahwa segala sesuatunya akan berakhir dengan keadilan yang benar. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan, berharap agar orang-orang yang ia rugikan bisa menemukan kedamaian dan negara bisa bangkit dari luka yang telah ia timbulkan.
Setelah berhari-hari menyaksikan hasil penyelidikan KPK, Rafa akhirnya merasa tenang. Kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan rekan-rekannya telah sepenuhnya terungkap. Nama-nama yang terlibat dalam penggelapan dana triliunan rupiah itu terungkap satu persatu. Rafa kini mengetahui bahwa pengorbanannya, meskipun sangat berat, telah membantu mengembalikan sebagian besar uang yang hilang dan memberikan keadilan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Meskipun ia tidak dapat kembali menjadi manusia dan menjalani hidupnya seperti dulu, ia merasa ada rasa lega yang datang. Semua orang yang terlibat dalam jaringan tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal. Rafa tidak bisa lagi menikmati kemenangan seperti yang mungkin diinginkan manusia biasa. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa keadilan telah ditegakkan, dan itu adalah yang terpenting. Rafa, dalam tubuh Celeng, merasa bahwa ia telah melakukan bagian terbaik yang bisa ia lakukan. Sisa hidupnya kini bukan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi untuk menerima bahwa hidupnya telah dihukum dengan cara yang tak terduga. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan Allah. Ia mulai menyadari bahwa azab yang menimpanya bukanlah sekadar hukuman semata, tetapi juga kesempatan untuk merenung, bertobat, dan mengubah dirinya. Dalam hidupnya yang dulu, ia mungkin tidak pernah benar-benar mendalami makna kehidupan. Tetapi dalam wujud Celeng ini, ia diajarkan untuk hidup dengan ketenangan, kesabaran, dan pemahaman. Namun, meskipun ia merasa telah menjalani proses pertobatan, ada satu hal yang terus menghantuinya, kehilangan kesempatan untuk kembali ke kehidupan manusia. Ia tidak bisa lagi berada di tengah keluarganya, tidak bisa lagi mengungkapkan rasa penyesalannya secara langsung kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Mungkin ia tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya sepenuhnya, tetapi setidaknya ia telah berusaha. Setelah berbulan-bulan berada dalam tubuh Celeng, Rafa mulai menerima kenyataan. Ia menyadari bahwa hidupnya di dunia ini sudah selesai. Tidak ada yang bisa mengubah takdir yang telah Allah tentukan. Tubuh Celeng itu kini menjadi bagian dari alam, dan meskipun dalam kesedihan, ia merasa bahwa ini adalah tempatnya yang sejati untuk belajar lebih banyak tentang kehidupan, tentang kesederhanaan, dan tentang bagaimana menjalani hidup dengan rendah hati. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Rafa berjalan di hutan yang penuh dengan kehidupan, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia merasa, meskipun kehidupannya kini sangat berbeda, Allah telah memberi kesempatan untuk merasakan keindahan dan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia berdoa dalam hati, berharap agar dunia yang pernah ia tinggalkan bisa pulih, dan bahwa para korban tindakannya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Meskipun ia tidak bisa berbicara lagi, ia tahu bahwa doanya didengar. Waktu berlalu, dan nama Rafa mulai terlupakan oleh banyak orang. Kasus korupsi besar yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga menjadi pelajaran besar bagi negara Indonesia. Proses pemberantasan korupsi semakin gencar dilakukan, dan meskipun ada banyak rintangan, hukum keadilan tetap berjalan. Rafa, yang dulu menjadi pusat perhatian, kini hanya menjadi kenangan tentang seorang pria yang jatuh karena keserakahan dan akhirnya menerima azab yang tak terelakkan. Pada malam terakhir Rafa berada di hutan, ia merasa seolah seluruh hidupnya telah selesai. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Azab yang ditimpakan kepadanya telah mengajarkan pelajaran yang sangat dalam, bahwa segala tindakan kita di dunia ini akan ada akibatnya, dan bahwa penyesalan tidak selalu bisa memperbaiki segalanya. Ketika ia menutup mata untuk terakhir kalinya dalam tubuh Celeng hutan itu, Rafa merasa bahwa ia telah menjalani hidup dengan cara yang benar, dengan penuh penyesalan, penerimaan, dan harapan agar suatu saat, meskipun tidak dalam tubuh manusia, ia bisa kembali bertemu dengan Tuhan dan meminta ampunan.
Cerita Rafa yang tragis ini mengandung pesan moral yang mendalam. Ia, yang dulu adalah simbol kekuasaan, kesuksesan, dan keserakahan, akhirnya belajar bahwa kekuasaan duniawi hanya bersifat sementara. Tindakannya yang merugikan banyak orang akhirnya membawa dirinya kepada kehancuran yang sangat dalam. Tetapi, melalui penderitaan yang dialami, Rafa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan, penyesalan, dan keadilan yang lebih tinggi. Azab yang ia terima adalah azab yang penuh dengan pelajaran, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang menyaksikan kisah hidupnya. Dalam hidup, tidak ada yang abadi, baik itu kekuasaan, uang, atau status. Kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kebaikan adalah nilai-nilai yang lebih penting dari segalanya. Begitu juga dengan pertobatan, yang tidak hanya sekadar penyesalan, tetapi juga upaya untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Seiring berjalannya waktu, kisah Rafa yang berubah menjadi celeng hutan tidak sepenuhnya hilang dari ingatan masyarakat Indonesia. Di tengah perjuangan mereka untuk mengatasi masalah korupsi, banyak orang yang terinspirasi oleh bagaimana keadilan akhirnya dapat ditemukan, meskipun dengan cara yang tidak biasa. Nama Rafa tidak lagi disebut dalam bentuk pujian atau penghormatan, melainkan menjadi peringatan tentang betapa mudahnya seseorang jatuh karena keserakahan dan kebohongan. Namun, kisahnya tetap menjadi pelajaran yang berharga. Seiring dengan semakin berkembangnya budaya transparansi di dunia pemerintahan dan korporasi, banyak anak muda yang terinspirasi untuk tidak mengikuti jejak Rafa, memilih untuk tetap hidup dengan integritas dan kejujuran. Proses pemberantasan korupsi semakin diperkuat dan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan negara. Setahun setelah kepergian Rafa dalam tubuh celeng hutan, seorang jurnalis muda yang sebelumnya mengikuti perkembangan kasus Rafa memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh cerita tentang dirinya. Ia terpesona dengan bagaimana seorang manusia yang begitu berkuasa bisa berakhir dengan cara yang sangat tidak terduga. Saat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Rafa, jurnalis ini menemukan lebih banyak lagi fakta yang menggugah. Ternyata, Rafa, melalui pengorbanannya yang sangat besar, telah meninggalkan jejak yang sangat berarti. Dari kisah yang terungkap, sang jurnalis menemukan bahwa Rafa secara diam-diam telah membantu KPK dan aparat penegak hukum untuk menggali lebih dalam jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak. Bukti-bukti yang ditemukan bukan hanya berasal dari investigasi manusia, tetapi juga dari informasi yang disampaikan oleh Rafa dalam wujud celeng hutan. Meski tidak diketahui banyak orang, ternyata perjuangannya membawa dampak positif yang sangat besar dalam mengungkap korupsi. Jurnalis ini akhirnya memutuskan untuk menulis sebuah artikel panjang yang menceritakan kisah Rafa dari sudut pandang yang tidak banyak orang tahu. Ini adalah kisah tentang penebusan, pengampunan, dan pengorbanan yang sangat besar. Artikel tersebut, masyarakat mulai berpikir lebih dalam tentang kisah Rafa yang telah menginspirasi banyak orang untuk merenung dan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup mereka. Banyak yang mulai melihatnya sebagai simbol dari penyesalan dan pengampunan. Rafa yang tidak lagi dapat berbicara atau melakukan sesuatu dalam bentuk manusia, tetap hidup dalam ingatan banyak orang sebagai pelajaran yang sangat berharga. Di desa-desa terpencil, banyak orang yang mulai mengadakan doa bersama untuk mendoakan agar semua korban dari tindakannya yang salah bisa mendapatkan kedamaian. Mereka tidak lagi mengingat Rafa sebagai sosok yang dihukum, tetapi sebagai individu yang dengan cara yang tidak terduga telah mengakhiri penderitaan banyak orang, meski dengan cara yang menyakitkan dan penuh pengorbanan. Kisah Rafa akhirnya berakhir di sebuah hutan yang sepi. Ketika malam semakin gelap, tubuh celeng hutan yang dulu milik seorang penguasa perusahaan besar itu terbaring tanpa kehidupan. Rafa, dalam bentuk binatang yang dulu hanya tahu tentang kekuasaan, kini meninggalkan dunia dengan penuh penyesalan,
tetapi juga dengan kedamaian yang tak bisa didapatkan dalam hidupnya yang lalu. Di langit, bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu, seolah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang hidup yang penuh dengan penyesalan dan pengampunan. Sebuah doa diam-diam dipanjatkan oleh orang-orang yang mengenang kisah Rafa, meskipun mereka tahu bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah masa lalu. Di akhir cerita, kita melihat bagaimana kehidupan Rafa berakhir dengan pesan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Kisah Rafa adalah pelajaran tentang dosa, akibat, dan pertobatan. Namun, lebih dari itu, ini adalah cerita tentang bagaimana kesalahan besar dalam hidup dapat diubah menjadi sebuah perjalanan menuju pengampunan. Rafa mungkin tidak bisa kembali ke hidupnya yang dulu, tetapi ia menemukan kedamaian di akhir hidupnya. Meskipun itu datang dengan cara yang sangat sulit, keputusan untuk menebus dosa-dosa besar bukanlah sesuatu yang mudah, dan Rafa akhirnya menunjukkan bahwa meskipun tak ada jalan kembali ke kehidupan semula, penyesalan dan tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan dapat membawa kedamaian. Di dalam ketidakberdayaannya, ia menemukan kedamaian yang sejati, bukan dalam harta atau kekuasaan, tetapi dalam penerimaan terhadap takdir dan usaha untuk memperbaiki yang telah rusak. Cerita ini mengakhiri perjalanan panjang Rafa yang penuh dengan kebohongan, keserakahan, dan penebusan. Sebagai simbol dari sebuah perjalanan yang penuh dengan kelamnya kesalahan manusia, Rafa mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran akan akibat dari tindakan kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita semua harus belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dan berusaha memperbaiki kesalahan yang ada, meskipun itu tidak selalu mudah. Pesan terakhir yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, harus siap menghadapi akibat dari perbuatannya, dan bahwa hanya dengan bertobat dan menerima takdir dengan ikhlas, kita dapat menemukan jalan menuju pengampunan dan kedamaian. Akhirnya, cerita Rafa ditutup dengan pesan tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan. Rafa, meskipun dalam keadaan yang tidak terduga, memberikan kita pelajaran penting tentang kehidupan. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan godaan dan keserakahan, kita harus tetap ingat bahwa segala hal yang kita lakukan akan ada akibatnya, dan pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita adalah kebaikan hati dan kesediaan untuk bertobat. Waktu berlalu dan ingatan tentang Rafa mulai memudar. Namun, bagi mereka yang terlibat dalam proses pemberantasan korupsi, cerita ini tetap membekas dalam ingatan mereka. Rafa yang pernah menjadi lambang dari kekuasaan, kini menjadi simbol pengingat bahwa keserakahan dan kebohongan akan selalu ada akibatnya. Sementara itu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kisah Rafa yang tragis tetap mengilhami banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih jujur dan bertanggung jawab. Pada suatu malam, di suatu kota kecil, sekelompok anak muda yang baru saja tamat kuliah berkumpul di sebuah kafe. Mereka sedang mendiskusikan apa yang mereka pelajari selama kuliah, dan salah satu dari mereka, seorang perempuan muda, menyebutkan kisah Rafa. Terkadang, kita merasa sulit untuk berbuat baik di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Tapi, kisah tentang Rafa mengajarkan kita bahwa keserakahan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya penderitaan. Katanya, anak muda lainnya mengangguk setuju. Mereka semua terinspirasi oleh kisah itu, meskipun mereka hanya mendengarnya dari cerita-cerita orang. Namun bagi mereka, pesan tentang pentingnya integritas, keadilan, dan penyesalan ini menjadi pembelajaran yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan kisah Rafa akhirnya mencapai titik akhir yang penuh dengan keheningan. Rafa mungkin tidak pernah kembali menjadi manusia, tetapi kisahnya tetap hidup di dalam hati mereka yang mengingatnya. Dengan segala penderitaan dan kesalahan yang ia lakukan, Rafa menemukan kedamaian dalam menerima takdirnya dan menjalani hidup sebagai celeng hutan yang tak mampu berbuat banyak,
namun telah menyampaikan pesan yang sangat besar. Dalam kesendiriannya di hutan, Rafa merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Azab yang menimpanya ternyata menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Rafa mungkin telah hilang dari pandangan dunia, namun pesan yang ia tinggalkan tentang penyesalan, keadilan, dan pengampunan terus membekas di hati banyak orang. Ia tidak mati dalam bentuk manusia, namun dalam pengertian yang lebih dalam, ia telah menemukan pengampunan melalui perbuatan yang disesalkan. Di akhir perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan ini, Rafa, dalam tubuh celeng hutan, menghembuskan napas terakhirnya. Namun, dalam keheningan malam yang gelap, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya, seolah memberikan tanda bahwa kisahnya, meskipun tragis, akan selalu menjadi pelajaran hidup bagi mereka yang mau mendengarkan. Kisah Rafa berakhir di sini, tetapi pesan yang ditinggalkan olehnya akan terus hidup di dunia ini. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tindakan yang kita lakukan, memiliki akibat yang mungkin tak bisa kita duga. Namun, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebus, tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki jika kita sungguh-sungguh bertobat dan memperbaiki diri. Rafa mungkin tidak kembali ke kehidupan manusia, tetapi dalam bentuknya yang sederhana sebagai celeng hutan, ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa ia terima dari perjalanan panjangnya yang penuh dengan penyesalan, penderitaan, dan akhirnya pengampunan. Cerita Rafa mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan pilihan. Terkadang kita terjebak dalam godaan kekuasaan, uang, atau kesenangan duniawi tanpa menyadari bahwa itu semua bersifat sementara. Namun, seperti yang dialami oleh Rafa, keadilan akan selalu datang dan tidak ada perbuatan yang tanpa akibat. Kisah Rafa juga mengajarkan kita bahwa penyesalan sejati bukan hanya soal menyesali apa yang telah kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dengan tindakan yang nyata. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita dapat memilih untuk memperbaiki masa depan dengan keputusan dan langkah-langkah yang tepat. Penting juga untuk diingat bahwa pengampunan itu ada, meskipun terkadang datang dengan cara yang tidak terduga. Rafa, meskipun terjatuh dalam keputusasaan, pada akhirnya menemukan kedamaian dalam hati, dan itulah yang paling berharga. Cerita Rafa berakhir dengan sebuah renungan mendalam tentang kehidupan, dosa, penyesalan, dan pengampunan. Rafa, dalam tubuh celeng hutan, mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya tentang kekuasaan atau harta, tetapi tentang bagaimana kita bertanggung jawab atas tindakan kita dan memperbaiki kesalahan yang ada. Akhirnya, kisah ini memberikan kita pesan yang jelas, bahwa meskipun hidup kita penuh dengan kesalahan, kita selalu memiliki kesempatan untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk memperbaiki diri. Kisah Rafa akan selalu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keadilan pada akhirnya akan menang, dan bahwa dalam setiap penderitaan, terdapat kesempatan untuk menemukan kedamaian. Kisah ini, meskipun disajikan dengan detail yang mendalam dan karakter yang kuat, hanyalah sebuah karya fiksi belaka. Semua kejadian, nama tokoh, serta peristiwa yang tercantum dalam cerita ini tidak terkait dengan individu atau organisasi nyata. Karakter Rafa yang dijadikan tokoh utama dalam cerita ini adalah hasil imajinasi semata dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian nyata yang terjadi di dunia ini. Cerita ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pelajaran moral yang berharga mengenai pentingnya integritas, keadilan, penyesalan, dan pertobatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kisah Rafa penuh dengan konflik dan peristiwa yang sangat dramatis, tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki akibat dan setiap individu memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta bertobat
dari kesalahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, meskipun kisah ini adalah fiksi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah pesan universal yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Semoga cerita ini dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita semua untuk hidup dengan lebih bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tindakan kita.